Jalan yang membelah perkebunan kelapa sawit ini merupakan jalan poros yang menghubungkan Kecamatan Wai Serdang Mesuji dengan Jalan Sumatera Lintas Timur. Sayangnya, jalan kondisinya rusak dan belum kunjung diperbaiki. Saat cuaca hujan seperti pada Minggu siang, jalan menjadi becek dan berlumpur. Dan sebaliknya, saat cuaca panas, jalan menimbulkan debu tebal yang dapat mengganggu kesehatan mata dan pernafasan. Menurut warga, jalan rusak sudah lebih dari 2 tahun. Kondisinya kian parah karena tidak kunjung ada perbaikan. Lubang-lubang menganga di sepanjang jalan membuat perjalanan kendaraan lebih lama. Rusak semua ini, lubang-lubang semua ini, Pak. Sudah berapa lama ini, Pak? Sudah lama ya? Udah lama ini, udah. Ini sering terjadi kecelakaan, Pak? Ya sering kalau di sini tuh. Licin. Licin, Pak, ya kalau hujan ya? Ya licin semua ini. Harapannya gimana, Pak? Ya supaya pemerintah itu memikirkan harus dibangun lah. Iya, iya. Ini Bapak dari arah mana kemarin, Pak? Dari Sukomatang. Membawa apa nih, Pak? Kosong. Sering jadi kecelakaan, Pak ya? Ya. Oke. Warga meminta pemerintah agar segera memperbaiki jalan supaya perjalanan mereka mengangkut hasil bumi ke pusat kota lebih lancar. Selain beresiko kecelakaan, jalan rusak juga mengakibatkan rawan kriminalitas. Mustaqim melaporkan dari Mesuji. Polisi tidak melulu hanya memberantas kejahatan. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Aibda Seprizal, polisi yang bertugas di Polsek Tanjung Senang, Bandar Lampung. Setiap minggu pagi, ia rutin membagikan aneka sayur mayur kepada warga. Kegiatan ini bagian dalam rangka untuk meringankan beban warga yang terdampak masa pandemi. Sayuran yang akan dibagikan dibelinya sendiri di pasar. Ada juga sedekah dari polisi lain dan dermawan. Sayuran kemudian diangkut dengan motor untuk diletakkan di sebuah gerai buatannya di samping musola di tengah permukiman warga. Warga yang datang disarankan untuk mengambil seperlunya, maksimal 2 bungkus agar warga lain bisa juga kebagian. Membantu masyarakat loh Pak, lagi kayak gini nih kan. Jadi aturan duitnya bisa untuk beli lauk, bisa untuk beli sayur gitu loh. Bisa dibagi-bagi. Karena kita dapat sayur berarti duitnya bisa untuk beli lauk yang lain. Ya semoga orang yang memberikan itu bisa membantu masyarakat kecil. Di gerai sedekah ini disediakan aneka sayuran, beras, dan buah-buahan. Kegiatan Aibda Seprizal ini membuat terharu pimpinannya, yakni Kapolsek Tanjung Senang Ibda Rosali. Untuk sumber dananya dalam pembelian sayur dan lain sebagainya, sebelum hari Jumat kami mengumpulkan seikhlasnya dari anggota Polsek, kemudian ada juga partisipasi dari masyarakat di luar sana. Kemudian kita tunjuk 2 anggota atau 3 anggota yang dapat menerima partisipasi tersebut, kemudian kita salurkan. Untuk sasarannya sendiri, Pak? Untuk sasarannya langsung ke masyarakat. Membagikan sayuran untuk warga oleh Aibda Seprizal ini sudah berjalan selama 2 bulan dan rutin dilakukan setiap pekannya, yakni hari Minggu pagi. Kini tidak hanya Aibda Seprizal, dermawan lain juga mulai banyak yang menyedekahkan sayuran. Bahkan ada juga dermawan yang secara diam-diam menaruh aneka sayuran dan beras di gerai sedekah sebelum Aibda Seprizal datang untuk mengisinya. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Seorang petani getah karet bernama Sucipto warga Desa Agung Jaya, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang beralih profesi menjadi peternak kambing. Peternak kambing jenis kacang tersebut dilakoninya sejak setahun lalu saat harga getah karet terus menurun dan ditambah hantaman badai pandemi COVID-19. Berkat ketekunannya, Sucipto kini sudah bisa merasakan hasilnya. Dari 4 ekor kambing, kini pria 45 tahun itu sudah memiliki puluhan kambing.
Setiap bulan kini Sucipto sudah bisa menjual sebanyak 5 ekor kambing dengan harga mulai dari 1 hingga 2 juta rupiah per ekor. Ia terus bersemangat dan melihat prospek beternak kambing adalah pilihan yang tepat. Jadi sudah hampir 1 tahun lebih nih Pak ya. Iya. Kesusahannya atau kendalanya seperti apa sih Pak ini Pak? Ya kesusahannya ya dari makan. Oh dari pakannya Pak ya. Ya, dari makannya. Kalau onggok itu kan susah di kampung kami. Kalau kita nggak beli nggak ada onggok. Iya. Dapat. Meski demikian, ia berharap adanya bantuan atau pembinaan peternak kambing dari pemerintah hingga bantuan modal lunak. Sebab ia tidak hanya memberi pakan kambingnya dengan rumput saja, melainkan dengan pakan tambahan yang membutuhkan biaya. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Dasib Malang menimpa Lilik Juwati berusia 44 tahun warga Desa Mulia Agung, Kecamatan Simpang Pematang, Mesuji. Wanita yang belum menikah ini sudah 23 tahun sakit lumpuh dan sehari-hari hanya bisa terbaring di tempat tidur. Untuk kebutuhan makan hingga mandi, Lilik dibantu oleh Legimin, ayahnya yang juga sudah lansia. Lili divonis dokter sakit lumpuh layu dan pengapuran tulang. Ia mulai sakit sejak masih berusia 21 tahun, tidak lama setelah ibunya meninggal dunia. Lili pernah berobat ke rumah sakit dan terapi, namun belum kunjung sembuh. Sang ayah yang bekerja sebagai tukang rongsokan kini tak mampu mengobati putrinya dan hanya dibiarkan sakit di rumah. Mbak Lili ini sakit udah berapa tahun, Mbak? 24 tahun. Sejak usia berapa Mbak Lili sakitnya ini? 22. Sekarang Mbak Lili itu udah berapa tahun kira-kira? 40 tahun. 1 bulan lebih ya. Jadi selama ini ya cuma terbaring gitu aja Mbak? Nggak bisa kemana-mana? Nggak bisa. Udah pernah diobati kemana Mbak? Lah sampai habis-habisan. Sehari-hari Lili tinggal berdua saja dengan sang ayah di rumah geribiknya ini. Saat siang Lili ditinggalkan ayahnya untuk bekerja mencari rongsokan. Tak jarang Lili pun kerap terlantar karena ayahnya terkadang pulang kerja sampai malam. Sebagai orang tuanya, tak banyak permintaan Legimin. Ia hanya berharap adanya dermawan yang mau membantu biaya pengobatan putrinya sampai sembuh, sehingga saat ia harus dipanggil oleh Sang Maha Kuasa, putrinya sudah bisa mengurus dirinya sendiri. Ari Susanto melaporkan dari Mesuji.